Memahami mobilitas sosial dan dinamika penduduk. Mobilitas sosial adalah pergerakan individu atau keluarga dalam struktur sosial dan ekonomi. Ini adalah proses vital dalam masyarakat kita. Dalam video ini, kita akan membahas tentang mobilitas sosial dan bagaimana ini mempengaruhi dinamika penduduk. Kita juga akan membahas faktor-faktor yang berpengaruh. Sebagai gambaran umum, mobilitas sosial dapat berarti kemajuan, seperti mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau penurunan status, seperti kehilangan pekerjaan. Ini adalah siklus yang konstan dan tak terhindarkan. Dinamika penduduk, di sisi lain, merujuk pada bagaimana komposisi penduduk berubah dari waktu ke waktu. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk mobilitas sosial. Konsep-konsep ini saling terkait dan saling mempengaruhi. Dengan memahami keduanya, kita dapat lebih baik memahami bagaimana masyarakat kita berfungsi dan berubah. Dalam slide selanjutnya kita akan memahami konsep dasar dari mobilitas sosial dan dinamika penduduk. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan notifikasi sehingga Anda tidak ketinggalan diskusi menarik lainnya. Penduduk adalah semua orang yang tinggal di suatu wilayah, seperti negara, kota, atau desa. Jumlah penduduk di Indonesia sangat banyak, yaitu lebih dari 270 juta jiwa. Gambaran singkatnya begini. Penduduk adalah semua orang yang tinggal di suatu wilayah seperti negara, kota, atau desa. Nah, dalam kehidupan penduduk terdapat suatu dinamika atau perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah, seperti populasi manusia yang naik dan turun mirip dengan grafik saham. Faktornya ada banyak. Yang pertama karena kelahiran. Gampangnya, kelahiran atau disebut natalitas adalah berapa banyak bayi yang lahir di suatu tempat dalam waktu 1 tahun. Kemudian yang kedua adalah kematian atau nama kerennya mortalitas. Mortalitas adalah sebuah fenomena yang berbicara tentang berapa banyak orang yang meninggal dalam suatu wilayah selama 1 tahun. Kemudian yang ketiga adalah migrasi. Migrasi itu kayak pindah rumah, tapi ke tempat yang jauh. Bisa pergi ke luar negeri, ke pulau lain, atau bahkan ke kota lain di Indonesia. Migrasi itu ada 2 jenis. Satu namanya imigrasi, yaitu masuk ke suatu wilayah, seperti ada anak baru yang pindah ke sekolahmu, atau orang asing yang datang ke Indonesia. 2, ada emigrasi, yaitu keluar dari suatu wilayah, seperti kamu yang pindah sekolah ke luar negeri, atau orang Indonesia yang kerja di luar negeri. Nah, sekarang akan muncul pertanyaan. Berapa banyak orang di negara ini? Berapa banyak anak muda? Berapa banyak orang tua? Negara ini bakal gimana ke depannya? Apakah bakal banyak pengangguran? Apakah bakal kekurangan tenaga kerja? Untuk menjawabnya adalah dengan menggunakan piramida penduduk. Piramida penduduk tuh kayak poster usia raksasa yang nunjukin berapa banyak orang di suatu negara berdasarkan usia dan jenis kelaminnya. Bagian atas nunjukin jumlah orang tua. Bagian tengah nunjukin jumlah orang dewasa yang harusnya bekerja. Dan bagian bawah nunjukin jumlah anak-anak yang belum bekerja. Piramida sendiri terbagi menjadi 3 kategori. Ada ekspansif, stasioner, dan konstruktif. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, piramida ekspansif. Bentuknya kayak piramida, lebar di bawah dan makin ke atas, makin kecil. Artinya, jumlah anak-anak lebih banyak daripada orang dewasa dan orang tua. Biasanya terjadi di negara berkembang. Yang kedua adalah piramida stasioner. Bentuknya kayak tabung, sama besar dari bawah sampai atas. Artinya, jumlah anak-anak, orang dewasa, dan orang tua seimbang. Biasanya terjadi di negara maju. Dan yang terakhir adalah piramida konstruktif. Bentuknya kayak segitiga terbalik, lebar di atas dan makin ke bawah, makin kecil. Artinya, jumlah orang tua lebih banyak daripada anak-anak dan orang dewasa.
Biasanya terjadi di negara yang sedang mengalami penurunan angka kelahiran. Nah, sekarang bagaimana bentuk piramida penduduk di Indonesia? Berdasarkan data terbaru dari BPS, total penduduk Indonesia udah mencapai 278 juta jiwa. Wow, banyak banget kan? Bayangin aja, kalau semua orang kumpul di satu tempat, pasti nggak muat. Terus apa hubungannya sama piramida? Penduduk Indonesia tuh nggak cuma banyak, tapi juga punya usia yang beragam. Nah, kalau kita gambarkan jumlah penduduk di setiap kelompok usia, bentuknya tuh kayak piramida. Di bagian bawah piramida, ada banyak banget anak muda. Ini artinya, angka kelahiran di Indonesia masih tinggi. Di bagian tengah piramida, ada generasi milenial dan Gen Z. Mereka ini lagi produktif-produktifnya, sibuk kerja, kuliah, dan ngejar mimpi. Di bagian atas piramida, ada orang tua dan lansia. Jumlahnya nggak sebanyak anak muda, tapi tetap penting loh peran mereka dalam keluarga dan masyarakat. Mobilitas sosial itu seperti naik turun tangga. Bayangin tangga sosial yang tinggi banget. Di atas ada orang-orang kaya dan berkuasa, di bawah ada orang-orang yang masih berjuang buat hidup. Nah, mobilitas sosial ini tentang gimana orang-orang berpindah dari satu tingkat ke tingkat lain. Lengkapnya mobilitas sosial adalah perpindahan status seseorang atau kelompok dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Lapisan sosial di sini merujuk pada stratifikasi sosial, yaitu pembedaan kelompok-kelompok masyarakat secara vertikal atau horizontal berdasarkan kriteria tertentu, seperti kekayaan, pendidikan, atau pekerjaan. Ada dua jenis mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan ke atas disebut naik kelas, atau ke bawah disebut turun kelas. Contohnya, seorang buruh pabrik yang menjadi pengusaha sukses mengalami mobilitas vertikal naik. Sedangkan seorang karyawan yang kehilangan pekerjaannya dan menjadi pengangguran mengalami mobilitas vertikal turun. Yang kedua adalah mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lain yang masih satu tingkat. Contohnya, seorang dokter yang pindah dari rumah sakit A ke rumah sakit B dengan gaji sama, disebut mengalami mobilitas horizontal. Mobilitas sosial itu seperti main game. Ada yang naik level, ada yang turun level. Terus, apa yang buat orang bisa naik atau turun level? Ada beberapa faktor. Ayo kita simak. Yang pertama adalah ekonomi seperti uang, harta, kekayaan, yang ternyata bisa ngaruh sama status sosial kita. Uang bisa ngasih akses ke pendidikan yang lebih bagus. Sekolah mahal, guru top, fasilitas lengkap, itu semua bisa bikin kita lebih pinter dan punya skill yang oke. Gampangnya gini, skill oke, peluang kerja bagus, duit banyak, maka status sosial naik. Tapi, uang atau duit tidak selalu berpengaruh positif. Ada orang yang terobsesi sama duit dan rela ngelakuin apa aja buat mendapatkannya. Sampai ngelakuin hal yang tidak benar, seperti korupsi atau nipu. Hal seperti itu malah bikin kita dibenci orang lain dan status sosial turun. Yang kedua adalah situasi politik. Bayangkan kalau kamu aktif di politik dan di gerakan sosial sehingga berhasil membawa perubahan positif, kamu pasti akan dihormati dan status sosialmu naik. Yang ketiga adalah pendidikan. Pendidikan tuh ngaruh banget loh sama status sosial kita. Semakin tinggi pendidikannya, semakin tinggi pula tangga yang kita naikin. Contohnya, lulusan S1 punya peluang kerja yang lebih bagus dan gaji yang lebih tinggi daripada lulusan SMA. Dengan kata lain, pendidikan itu ngasih kita pengetahuan dan skill yang dibutuhkan di dunia kerja, jaringan yang luas, dan kepercayaan diri. Yang keempat adalah diskriminasi. Kalian pernah ngerasa nggak sih diperlakukan beda sama orang lain gara-gara latar belakang, penampilan, atau kepercayaan kalian? Nah, itu tuh yang namanya diskriminasi. Diskriminasi ini nggak cuma ngeganggu, tapi juga bisa ngaruh loh
sama status sosial kita. Oke guys, gimana nih videonya? Udah pada paham kan tentang penduduk, dinamika penduduk, piramida penduduk, dan mobilitas sosial? Kami tahu nih, materi ini emang agak ribet ya. Tapi tenang aja, kami udah coba jelasin sesimpel mungkin biar kalian ngerti. Kami harap video ini bermanfaat ya buat kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.